Hatis MA Darussalam Pakong Mudung Bangkalan. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Angkatan 3 di UIN Muhammad Yunus Batu Sangkar. Pada hari ini, Senin tanggal 16 Januari 2023, saya akan mempraktikkan pelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG tahun 2022. Dan inilah videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Apa kabarnya pada hari ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, kalau sampai dalam keadaan baik, Bapak sangat bersyukur sekali. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita terlebih dahulu mulai dengan doa. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita memulai dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak sekalian, saya akan mengabsen dari kelompok 1 Mutmainah, Hadir Pak. kemudian Fadiatun Nadia, Hadir. Natasha, Hadir. Kalimatus Sa'diyah, Hadir. kemudian Aniatul Farida Eva, Hadir. Farida, Hadir. Lulu Buhairo. Hadir. Selanjutnya Khairul Islahi, Hadir Pak. Dunia Santi, Hadir. Nadiatul Khairo, Hadir. Yairi Rahmawati. Hadir. Alhamdulillah kalian di kesempatan pagi yang berbahagia ini hadir semua. Nah, tentu lebih semangatnya dan menampakkan cinta kita kepada tanah air dan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Tetap setia membela negara kita. Semangatnya. Semangat! Terima kasih. Anak-anak, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan membahas tentang proses penciptaan manusia, yang mana proses penciptaan manusia itu dijelaskan di Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Namun sebelum itu, alangkah lebih baiknya marilah kita terus bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan
Anda telah membaca Al-Quran dengan benar dan baik. Untuk selanjutnya ialah tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah kalian melihat video dan buku yang telah Bapak berikan kepada kalian, kalian dapat memahami kandungan dari surat Al-Mu'minun dan juga kalian dapat memahami penjelasan dari surat Al-Mu'minun. Kemudian kalian dapat menyimpulkan surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. tentang proses Penciptaan manusia. Baik anak-anakku sekalian, mungkin kalian ada yang belajar tadi malam sebelum melakukan proses belajar hari ini. Siapa yang bisa menjelaskan tentang proses penciptaan manusia? Pak, Silakan. proses penciptaan manusia dimulai dari nutfah, alaqah, dan mudghah. Bagus sekali, tepuk tangan. Barangkali ada anak-anakku sekalian yang bisa menjelaskan apa sih nutfah itu? Ya. Nutfah adalah air mani. Air mani yang keluar dari seorang lelaki disebut dengan sel sperma, sedangkan air mani yang keluar dari wanita disebut dengan sel ovum. Bagus sekali. Yang keluar dari laki-laki itu disebut Sperma. air mani yang keluar dari perempuan. Baik sekali. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, dalam proses pembelajaran hari ini, saya akan membuat kalian 3 kelompok. Kelompok ke-1, kelompok kedua, dan kelompok Ketiga. Kelompok pertama ini adalah tujuannya untuk menganalisis kandungan dari surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. kelompok yang kedua di sini tujuannya untuk menjelaskan Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Kemudian kelompok yang ketiga, kalian mempunyai tugas untuk menyimpulkan Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. namun sebelum itu, marilah terlebih dahulu kita perhatikan video ini. Setelah kalian memperhatikan video ini, nanti sampean harus analisis, kemudian dari masing-masing kelompok sampean harus maju ke depan untuk mempresentasikannya. Paham? Ini, berikut ini videonya.
itulah anak-anak sekalian video yang harus sudah diamati kan? Sudah. Kemudian setelah sampai mengamati, diskusikan, kemudian simpulkan atau jelaskan tentang Quran Surah Mu'minun ayat 12 sampai 14. Dan ini adalah buku sebagai penopang untuk proses diskusi kalian. Silakan diskusikan dulu. Silakan berdiskusi. Ada yang mencatat, ada nanti karena kalian harus maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Kalau ada kesulitan tentang materi hari ini, kalian bisa bertanya tentang ke Bapak atau bertanya ke kelompok lain. Silakan didiskusikan. Terus ada kesulitan? Oh iya, silakan ditanyakan. Oh, yang dimaksud air mani, mungkin ada kelompok lain karena di sini belum paham yang mau didiskusikan. Yang dimaksud air mani kata tadi, nutfah itu apa? Nutfah itu adalah air mani. Nah, Air mani yang keluar dari laki itu disebut dengan sel sperma, sedangkan air mani yang keluar dari seorang wanita itu disebut sel ovum. Oh itu sudah paham ya? Paham, Oh, Kak? ya. Gimana diskusinya sudah selesai? Sudah. Kalau diskusinya sudah selesai, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya setelah tadi mengamati video yang Bapak putar. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan yang kami diskusikan. Yang pertama, kandungan Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. 1. Fase air mani artinya bertemunya sel sperma dan sel telur di dalam rahim yang akan membentuk zigot. Fase 2. Fase segumpal darah artinya setelah menjadi zigot cikal, bahkan manusia menjadi segumpal darah. Yang ketiga, fase segumpal daging, artinya dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Yang keempat, setelah janin berumur 120 hari dalam rahim, kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk meniup ruh dan ditetapkan 4 hal: rizki, ajal, amal, baik dan buruk, dan sengsara dan bahagia. Baik, mungkin dari presentasi kami ada yang ingin ditanyakan. Pada Eva. Yang pertama, sebutkan proses penciptaan manusia dalam fase nutfah. Yaitu fase air mani, yang
Al-Mu'minun surat 23 ayat 12 sampai 14 yaitu menerangkan tentang proses penciptaan manusia yang sangat unik. Proses penciptaan manusia diuraikan mulai unsur pertamanya, proses pertumbuhannya di dalam rahim, kemudian menjadi makhluk yang sempurna dan siap lahir menjadi seorang anak manusia. Sebuah rangkaian proses yang sekaligus menunjukkan keharusan adanya kerjasama yang baik antara kedua orang tua. Pada ayat 12 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari tanah. Kemudian pada ayat 13 ditunjukkan bahwa sari-sari tanah itu dijadikannya menjadi nutfah atau yang disebut dengan air mani. Pada ayat 14 dijelaskan bahwa nutfah tersebut berkembang selama 40 hari di dalam rahim wanita tersebut menjadi alaqah atau segumpal darah. Setelah itu alaqah berkembang menjadi mudghah atau segumpal daging selama 40 hari. Lalu mudghah tersebut berkembang menjadi tulang belulang yang terbungkus daging selama 40 hari dan akhirnya tumbuh berkembang menjadi anak manusia. Silakan tepuk tangan, bagus sekali. Ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, Iya, silakan. apa saja yang dicatat ketika bayi di dalam kandungan? Apa saja yang dicatat ketika bayi di dalam kandungan? Baik, jawabannya adalah yang dicatat ketika janin berada di dalam rahim yaitu rizki, ajal, amal baik dan buruk, dan bahagia dan kesengsaraannya. Berarti yang dicatat ketika manusia berada di dalam kandungan itu adalah pertama rizkinya, ajal, ada lagi pertanyaannya? Saya Pak, Iya, silakan. sebutkan dalil tentang proses penciptaan manusia. Silakan dibaca dalilnya. Dalilnya ialah Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasafnal 'idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Baik sekali, tepuk tangan. Ada lagi pertanyaan? Saya, Pak. Iya. Hadis yang menjelaskan tentang proses penciptaan manusia diriwayatkan oleh Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan Imam Muslim. Muslim. Berarti penjelasannya seperti yang kita ketahui bersama bahwa proses penciptaan manusia itu mengalami beberapa apa? Fase. Baik, Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? tidak ada. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ialah mana semangatnya dulu sebelum kita akhiri, mana semangatnya? Semangat. Untuk selanjutnya untuk kelompok ketiga adalah menyimpulkan tentang proses penciptaan manusia. Silakan hasil diskusinya dipresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mendemonstrasikan hasil diskusi kami yang telah kami diskusikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Yang pertama yaitu Quran surat Al-Mu'minun ini menerangkan tentang proses penciptaan manusia yang sangat unik. Proses penciptaan manusia diuraikan mulai unsur pertamanya, proses pertumbuhannya di dalam rahim, kemudian menjadi makhluk yang sempurna dan siap lahir menjadi seorang anak manusia. Sebuah rangkaian proses sekaligus menunjukkan keharusan adanya kerjasama yang baik antara kedua orang tua. Lanjutkan yang nomor 2, selalu sadar diri bahwa kita diciptakan dari sesuatu yang hina dan tidak sombong. Sebagai penerapan sikap dari perilaku dari Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Terus, Yang
nomor 3, senantiasa mengakui kekuasaan Allah yang menjadikan kita lebih sempurna dari makhluk lain. Dan nomor 4, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita sebaik-baiknya. Baik, sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita proses penciptaan Manusia. Ya, berarti proses penciptaan manusia itu dimulai dari fase keluar dari seorang laki-laki disebut keluar dari seorang dari fase itu berlanjut kepada fase alaqah yang artinya kemudian dari segumpal darah itu berlanjut artinya dan dari segumpal daging itu dibungkus menjadi tulang belulang dibungkus dengan kemudian terciptalah Manusia. selama dalam kandungan itu Allah membekali apa yang dicatat oleh para malaikat yang ditetapkan oleh Allah ketika manusia dalam kandungan. Yang pertama adalah Nah, itulah proses pembelajaran hari ini. Sudah paham semua? Semangatnya anak-anakku sekalian. Anak-anak sekalian, silakan buka di buku kalian, buku paket kalian nomor 5. Ini nanti sebagai tugas untuk kalian saya akan koreksi di minggu depan. Ya. Minggu depan itu saya akan menjelaskan tentang kesempurnaan manusia setelah diciptakan. Setelah itu fungsi manusia, setelah fungsi manusia sebagai kemudian tujuan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah yang akan Bapak jelaskan untuk pertemuan yang akan datang. Ya, terima kasih. Mungkin hanya Bapak sampaikan, ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.